Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Srihati dengan NIM 2205551014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kursor beserta langkah-langkah dalam penggunaan kursor. Kursor merupakan sebuah tipe data yang berisikan kelompok data dari suatu tabel atau lebih. Nah, fungsi kursor itu yang pertama menghasilkan rekor-rekor tertentu secara spesifik, yang kedua membantu akses storage prosedur yang berhubungan dengan manipulasi data serta dalam penggunaan trigger. Nah, langkah-langkah penggunaan kursor itu yang pertama dideklarasikan sebagai variabel lokal dengan mengambil nilai atau data dari suatu tabel dengan perintah atau dengan sintak declare dan diiringi dengan nama kursornya. Penggunaan nama variabel kursor tidak diawali dengan add seperti variabel biasa. Yang kedua, membuka kursor dengan sintak open. Dan yang ketiga, mengambil nilai dari kursor dengan perintah fetch. Nah, macam-macam perintah fetch itu ada 4. Yang pertama ada next, yang kedua ada prior, yang ketiga ada first, dan yang terakhir ada last. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah-langkah dalam penggunaan kursor ini. Pertama-tama kita buka dulu XAMPP, lalu kita aktifkan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka command prompt. Nah, di sini kita ketik dulu cd example MySQL bin. Selanjutnya MySQL new routes. Nah, jika sudah demikian, langsung kita lihat database apa saja sih yang sudah ada dengan perintah show database. Nah, selanjutnya di sini kita bikin dulu sebuah database dengan nama db Nadimart. Oke, query oke. Terus kita use db Nadimart. Terus kita bikin dulu sebuah tabel db. Di sini saya ingin buat tabel barang. Pertama ada ID barang dengan tipe data integer, auto increment. Selanjutnya ada nama barang dengan tipe data varchar 30. Selanjutnya kita ada jenis barang dengan tipe data varchar 20. Selanjutnya ID, nama, jenis, apalagi ya, harga. Harga dengan tipe data integer. Numeric-nya ada ID barang. Nah, oke. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu hitung stok. Tapi sebelum kita lanjut ke bikin tabel yang kedua, kita insert dulu data insert data yang ada di dalam tabel barang dengan perintah insert into tabel barang. Ada ID barang, terus ada nama barang, ada jenis barang, dan yang terakhir ada harga barang. Values 1, terus pensil, namanya pensil, jenisnya alat tulis.
Oke, jenisnya alat tulis dan harganya misal 5.000. Ini bukan I. Untung tidak salah, jadi I itu tidak seru, berarti 1. Oke, yang kedua, kita bikin buku tulis. Buku tulis itu adalah alat tulis. Terus harganya 10.000. Terus yang ketiga ada spidol. Spidol juga sebagai alat tulis. Terus harganya itu 15.000. Empat, tip X, alat penghapus. Harganya itu 20.000. Terus yang terakhir, yang kelima itu kita bikin lem. Lem itu sebagai alat perekat. Harganya bisa kita bikin 20.000 juga. Nah, kita udah berhasil memasukkan data atau insert data di dalam tabel barang. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel hitung stok. Create tabel TB hitung stok. Sini ada ID hitung stok dengan tipe data integer 11, auto increment. Ada ID barang dengan tipe data integer juga. Selanjutnya ada stok lama integer, ada stok baru tipe data integer 11. Terus ada waktu diperbarui dengan tipe data date time. Terus kita bikin primary key, yaitu si ID hitung stok. Primary key ID hitung stok dan foreign key itu adalah si ID barang. Reference dari tabel barang Oke, enter. Oke, sebentar, ini ada error. Primary key ID hitung stok udah, ID hitung stok auto incrementnya harus ada underscore-nya. Jadi kita bikin ulang, create tabel TB hitung stok. Ada ID hitung stok yang tipe data integer 11, auto increment. Yang kedua ada ID barang integer 11,
terus ada stok lama, integer 11, stok baru, integer 11, waktu diperbarui, date time. Nah, primary key-nya CID hitung stok, terus foreign key-nya adalah CID barang, reference dari tabel barang, yaitu CID barang. Foreign key ID barang, reference dari tabel barang, yaitu ID barang. Enter. Nah, ini kita sudah berhasil bikin tabel hitung stok. Selanjutnya kita masukkan data di dalam tabel ini dengan perintah insert into tabel hitung stok. Ada ID hitung stok, terus ada ID barang, terus ada stok lama, stok baru, stok lama, stok baru, waktu diperbarui. Oke, selanjutnya enter values 1,1, misal stok lamanya itu 10, yang satu berapi 10. Selanjutnya yang baru, stok barunya kita bisa bikin 20. Terus di sini bikin now. Oke, koma. Yang kedua, kita bikin ID-nya tuh 2,2, 5, 15, now. Oke, 3,1, 7 ke 25, now. 4, 3,8,30. Now yang belum, yang kelima 4, 10, 40. Nah, yang terakhir 6,5, 15,
ke 40 juga. 6. Nah, query oke, coba kita select tabel hitung stok. Nah, jadi udah seperti ini. Selanjutnya itu kita bikin tabel lagi satu, yaitu create tabel TB total stok. Di total stok itu ada ID total stok, dengan tipe data integer 11, auto increment. Oke, di sini kita harus lebih berhati-hati karena kurang aja satu itu bisa menyebabkan terjadinya error. Oke, selanjutnya kita masukkan nama barang dengan tipe data varchar 30. Selanjutnya ada total stok dengan tipe data integer 11. Selanjutnya kita bikin primary key-nya, yaitu si ID total stok. Primary key ini salah nih. Kalau ini bisa menyebabkan terjadinya error. Primary key ID total stok, nama barang total stok. Oke, jika sudah, kita enter. Nah, query oke. Nah, kalau di sini di tabel TB total stok ini saya tidak bikin insert datanya karena itu bakal diinsert di akhir-akhir. Sekarang kita bikin dulu delimiter. Create prosedur hitung stok, hitung total stok, in ID barang, NINT, out total in, begin set total sama dengan salad sum, terus masukkan stok baru from dari tabel mana, yaitu dari tabel hitung stok, yang dimana where ID barang sama dengan ID barang. Jadi ID barang ini yang dari si tabel stok, terus ID barang itu sama dengan si ID barang yang baru di input ini yang jadi parameter. Selanjutnya ada n. Nah, query oke, ini kita sudah berhasil. Delimiter. Terus coba kita call hitung total stok 1, add hasil. Nah, query oke, itu artinya kita sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin juga sekarang kursor ya. Delimiter dulu, delimiter.
Terus create procedure cursor stock begin declare code int, terus declare nama dengan tipe data varchar 30, situ declare dan integer di default null, situ declare hitting stock cursor for select ID barang, koma nama barang from tabel barang order by ID barang, terus declare continue handler for SQL state 2000 set done sama dengan 1 open hitung stok while not done do, terus ada fetch hitung stok into kode koma nama lalu kita call hitung total stok kode call hitung total stok kode add hasil, if add hasil is null, then set hasil sama dengan null, set hasil sama dengan null, enter, and if enter ada if not dan then if not done then insert into tb total stock and list null nama
si, add hasil. Okay, and if and while, and if and while, terus close, hitung stok. Dan yang terakhir and slice. Nah, query oke. Ini artinya kita sudah berhasil bikin prosedur kursornya. Selanjutnya kita ketik delimiter. Sebelum kita nampilin, saya akan jelaskan dulu dari ini. Saya lupa jelasin yang ini. Ini itu adalah delimiter ini. Perintah ini itu mengganti delimiter standar atau titik koma. Hal ini dipergunakan karena dalam tubuh prosedur kita akan menggunakan banyak delimiter. Jadi digunain yang kayak gini. Dan dengan mengganti delimiter standar, kita dapat dengan mudah menandai akhir dari setiap perintah dalam tubuh prosedur. Nah, selanjutnya kan create prosedur hitung total. Jadi di sini ini adalah perintah untuk membuat story prosedur yang bernama hitung total stok. Terus dengan dua parameter, yaitu si ID sebagai parameter masukan dan si total sebagai parameter keluaran. Terus ada begin. Begin ini adalah perintah menandakan awal dari tubuh story prosedur. Terus ada set total, select sum, stok baru from tabel hitung stok, yang dimana ID barang sama dengan ID barang. Nah, perintah ini itu menghitung total stok suatu barang berdasarkan si ID barang untuk menyimpan hasilnya ke dalam parameter keluaran total. Seperti itu. Terus N. Ini perintah menandakan akhir dari tubuh story prosedur. Terus kita delimiter delimiter titik koma, baru call dari hitung total yang kita sudah buat. Nah, untuk ini itu seperti ini. Perintah ini itu adalah sebuah dari store prosedur atau prosedur tersimpan dalam SQL yang bernama kursor stok. Nah, prosedur ini itu membuka sebuah kursor yang akan mengambil data dari tabel TB barang yang akan melakukan perhitungan total stok dari setiap barang dengan memanggil prosedur tersimpan lainnya yang bernama yaitu si hitung total stok. Seperti itu. Dalam prosedur kursor stok ini terdapat beberapa variabel yang dideklarasikan, seperti ada kode si, nama yang akan menampung nilai dari kolom si ID barang, dan juga nama barang dari tabel TB barang. Nah, selain itu terdapat juga variabel done yang akan digunakan untuk menentukan apa namanya itu menentukan apa sih namanya menentukan apakah kursor itu sudah mencapai akhir data atau belum. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kan ada prosedur yang akan membuka kursor dengan perintah declare. Perintah declare kayak declare misal declare for select, terus misal select dari si ID barang atau nama barang, dan itu dari atau from tabel barang. Nah, ada tuh from tabel barang order by ID barang yang ini, yang bagian ini itu kursor ini tuh akan mengambil data dari si tabel barang kayak gitu dan akan diurutkan berdasarkan ID barang. Ketika nanti kursor sudah dibuka, maka akan dilakukan perulangan dengan perintah while. Perintah while. Not done, do. Berarti setiap data yang diambil dari kursor akan diletakkan ke dalam variabel kode si
kode si dan juga nama si dengan perintah fetch. Dengan perintah fetch hitung into kode ini dan nama. Kayak gitu. Selanjutnya kan untuk setiap data yang diambil tuh akan dilakukan perhitungan total stok dengan mengambil prosedur tersimpan atau hitung total stok. Terus nanti hasil dari perhitungan tersebut akan diletakkan di dalam variabel hasil. Setelah nanti perhitungan total stok selesai dilakukan, akan ada pengecekan apakah nilai dari hasil ini nol atau tidak dengan perintah if at hasil is null then. Seperti itu. Selanjutnya artinya itu jika nilai at hasil 0 itu, maka variabel tersebut akan diisi dengan nilai 0. Seperti ini. Oke, nanti setelah nilai total stok itu berhasil dihitung, maka akan dilakukan penambahan data baru ke dalam tabel TB total stok dengan perintah insert. Yang ini. Terus setelah perulangan selesai dilakukan, kursor itu akan ditutup dengan perintah close hitung stok. Untuk menuliskan prosedur ini harus memperhatikan penulisan delimiter, karena di sini kan saya menggunakan delimiter slice atau bisa kita menggunakan dolar. Nah, karena di awal saya menggunakan delimiter slice, jadi di akhir kita N juga pakai slice, seperti itu. Nah, karena ini sudah berhasil, kita coba delimiter titik koma, habis itu call dari kursor stoknya. Call kursor stok, kurung tutup. Nah, ini udah berhasil. Selanjutnya kita coba select from tabel total stok. Oh, kita gini dulu. Oh, ini udah ternyata select, berarti langsung aja select from tabel total stok. Nah, di sini terlihat si pensil itu total stoknya itu 45. Kenapa demikian? Inilah fungsinya kursor. Dari ini kan ID barang 1 hitung total stok barunya itu 20. Nah, yang kedua itu ID barangnya satu lagi dengan stok barunya itu 25. Berarti 20 tambah 25 itu kan jadinya 45. Makanya di dalam tabel total stok itu dikelompokkan kayak gitu. Jadi mengefisienkan juga. Nah, untuk total buku spidol tip X sama lem itu masih sama karena ibaratkan tidak ada duplikat untuk di ID barangnya di dalam tabel hitung stok. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian video saya mengenai bagaimana cara penggunaan kursor. Terima kasih, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.